Saya ingin Wonosobo itu naik kelas lah. Sehingga kami bisa jajaran pemerintah sudah menetapkan untuk ke depan bagaimana pengembangan wisata Dieng dengan 5 Dieng baru. Sebagaimana yang tadi sebut agar lama tinggal wisatawan di Kabupaten Wonosobo lebih lama daripada hari ini. Kami sebenarnya punya beberapa tempat yang harus kami kembangkan. Jadi harapannya cerita tentang Dieng tidak hanya berhenti 1 hari. Nah ini tantangan bagi kami, pemerintah Kabupaten Wonosobo, bagaimana agar bangunan rumah, tuntutan akan industrialisasi bangunan tempat usaha dan lain sebagainya, tapi pada sisi yang lain tidak terlalu banyak merubah. Jadi area-area pertanian tetap kami jaga, sehingga kami sudah menetapkan kok tata ruangnya mana yang boleh dibangun untuk perumahan, mana yang tidak boleh, mana yang bisa dibangun untuk destinasi wisata, lokasi wisata baru misalkan, mana yang tidak boleh. Dan ini menjadi payung hukum bagi kami. Alhamdulillah angka kemiskinan sudah bisa turun, kemudian angka stuntingnya sudah turun, ya, kemudian IPM-nya kita naik dan lain sebagainya. Sehingga tugas kami periode yang kedua ya sebenarnya tinggal menguatkan. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Nusa Raya bersama saya Servina Vivien. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bersama Bupati Wonosobo, Jawa Tengah. Di sini sudah ada Bapak Afif Nur Hidayat. Selamat datang Pak Afif. Yes, terima kasih. Ini kita manggilnya Bapak apa Mas Afif nih? Karena kayak jiwanya muda banget Pak. Pantasnya apa ini Mbak? Bapak, karena anaknya udah 2, sudah nggak muda lagi, tapi semangatnya harus selalu muda. Tapi semangatnya harus selalu muda ya. Mas Afif aja Yo, kali ya, biar boleh lebih lah. akrab. Biar gitu. ngenomi. Apa tuh ngenomi itu? Itu ya muda lah. Muda, Selalu biar muda. ngenomi ya Pak ya. Iya. Wonosobo tuh sekarang lagi terkenal banget nih Pak dengan Tugu Biawak. Itu yang lagi viral, heboh di mana-mana karena katanya nggak perlu menggunakan APBD dan harga biayanya hanya 50 juta. Itu yang luar biasa banget tuh Pak. Penasaran? Mungkin penasaran nih Pak. Boleh dijelasin mungkin gimana sih Pak? Ya, itu karya seniman lokal. Namanya Ari Tejo. Jadi dia alumni ISI. Setiap hari memang dia melukis. Melukis apa saja. Suatu saat saya suruh melukis di Pendopo. Yang kita lukis adalah mantan-mantan bupati sebelum saya. Saya lihat ini melukis cepat banget. Melukis cepat dan mirip banget. Hebat ini ya. Kemudian suatu saat saya itu dimintai oleh masyarakat Kerasak, Kecamatan Silomberto, pemudanya datang, Karang Tarunnya datang, tokoh masyarakat datang, Pak Bupati, di Kerasak ini endemi biawak atau menyawa. Nah, kami ingin masyarakat ingin ada tanda untuk mengenang, biar masyarakat yang melintas tahu bahwa di sini endemi menyawa ataupun biawak. Terus yang dia minta, bikinlah patung. Nah, setelah menyampaikan saya coba siapa ini ya yang bisa ngerjakan ini. Saya teringat Ari itu. Ar, bisa nggak kamu terjemahkan apa yang diharapkan oleh masyarakat? Siapa? Karena dia udah berkomitmen kepada saya saat pilkada itu. Komitmennya apa? Bapak, saya ingin membantu mewujudkan impian Bapak dengan seni. Dia ingin bantu saya dengan seni. Nah, begitu masyarakat menginginkan dibangunnya sebuah patung, dia udah nggak mikir. Taunya dia bikin sket, kemudian bikin patung di sana, nggak mikir biayanya dari mana, kemudian habis berapa. Nah, udah dia bikin sket dan lain sebagainya. Nah, masyarakat mendesak terus ini, kapan Pak, kapan? Saya mikir, saya nggak punya duit ini untuk bangun itu, kalau bangun biayanya mahal itu kan. Akhirnya menjelang
salah pas Ramadan atau apa ya. Makanya udahlah, dia datang aja, bikin plang. Di sini akan dibangun patung nyawa gitu kan. Akhirnya apa? Alhamdulillah tuh ada donasi dari masyarakat. Masyarakat datang membantu. Ada yang bawa material dan lain sebagainya. Dan masyarakat tergerak. Akhirnya dibangunlah ini patung. Kami juga cari pendanaan dari mana. Yang jelas itu non APBD. Non APBD serupiah pun. Terus kami gali dari orang-orang yang punya kepedulian. Kami gali dari BUMD. Yuk bandingan, ngasih berapa, nyumbang berapa dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ini sebelum jadi 100%, kebetulan kami kemarin kan ada festival mudik lebaran. Iya. Ya, pas festival mudik, kan banyak orang yang lihat balon udara di Wonosobo. Iya. Wah, orang luar kota banyak, wisatawan datang. Kemudian nih melihat karya seni kok bagus mungkin. Nah, ini belum jadi sudah tayang. Akhirnya langsung meledak. Langsung memang viral itu ya Pak. Karyanya bagus banget. Mirip banget. Seolah-olah hidup. Kenapa itu lukisan kok rasa hidup? Saya tanya, wih hebat banget lukisannya kok hidup ya. Ternyata sebelum dia melukis, ya sebelum dia membuat patung ini melukis, dia beli menyawa dulu. Dia pahami itu karakternya menyawa seperti apa. Setiap hari dia cermati, dia amati betul. Sehingga coba dia gambarkan di dalam patung tersebut. Sehingga betul-betul patung itu kelihatan hidup. Memang karya yang menurut saya cukup bagus sekali. Iya. Sehingga alhamdulillah ya jadi dan langsung meledak, banyak orang yang melihat kan sebuah karya seni yang memang bagus. Yang kedua dengan biaya tadi. Biayanya saya dengan segala hormat mohon maaf, artinya itu biaya kenapa murah? Tadi karena spiritnya adalah bagaimana Ari ini bisa berkontribusi untuk Wonosobo, untuk kemajuan Wonosobo, sehingga dia totalitas. Dia nggak mikir ibaratnya, udah nggak bayar nggak apa-apa kok. Yang penting dia bisa berbuat sesuatu untuk kemajuan Wonosobo, dari Wonosobo untuk Indonesia. Nah harapannya begitu, sehingga biayanya sangat minimalis sekali. Kalau menggunakan dana negara ya pasti itu angkanya ya signifikan lah. Iya sih, memang yang benar-benar jadi perhatian itu adalah karena sebagus itu, saya sih belum pernah ya Pak lihat langsung, tapi hanya lihat dari Google aja gitu. Tapi emang nyata banget, kelihatannya kayak hidup, tapi dengan biaya yang 50 juta itu. Sedangkan kalau ya seperti yang tadi Bapak sempat sebutkan juga di daerah lain, biasanya butuh biaya yang lebih besar sampai miliaran bahkan ya Pak ya. Itulah karya yang dibuat dengan ketulusan hati dan memang ingin niat baik gitu ya Pak. Dan ini bagian dari anak bangsa yang ingin berbakti kepada bangsa. Apa yang kepingin dia berikan untuk kemajuan bangsa. Kalau seseorang sudah terpanggil untuk mengisi kemerdekaan ya, untuk kemajuan bangsa sudah nggak hitung-hitung ya. Yang penting dia berbuat sesuatu dan karya itu bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa diakui oleh orang lain. Dan faktanya hari ini setiap hari Mbak, paling tidak 1.000 orang itu datang ke lokasi tersebut hanya untuk selfie ya, kemudian ya selfie dan multiplier efeknya luar biasa, tumbuh pelaku UMKM perekonomian di wilayah sekitar. Karena Tugu itu dibangun di pinggir jalan nasional. Apakah dari Mas Afif sendiri ada keinginan gitu untuk mungkin mengkaryakan lagi Mas Ari ini pasti. Untuk mungkin meningkatkan kesenian ataupun pariwisata di Wonosobo? Yang jelas kami sudah diskusi sama Mas Ari ini dalam rangka untuk mendongkrak pariwisata di Kabupaten Wonosobo. Kami sudah punya gagasan dan proyek ini nanti Mas Ari yang coba kerjakan. Buat patung lagi yang mudah-mudahan lebih spektakuler. Oke, boleh dong Mas di-spill dikit gitu biar sahabatkompas.com tahu gitu. Kita rencana, kami kan punya di dataran Tengge Dieng, arah ke menuju Dieng, kita ada namanya Tuk Bimulukar. Jadi ini merupakan sumbernya
Sungai Serayu, cikal bakalnya Sungai Serayu di sana. Dan banyak orang mengakui bahwa ini air suci, air suci. Kemudian ini menjadi destinasi wisata. Ke depan kami ingin bahwa ya perlu dibangun monumen ya dalam bentuk patung Bimo, tapi yang lain dari yang lain. Kalau gitu, seperti apa ya besok kalau udah besok jadi. ya. Kalau sudah dibangun jadi pasti akan beda dan insya Allah akan menarik. Begitu orang datang dari bawah lihat ke atas mau ke Dieng sudah lihat ini bentuk patung Bimo yang besar. Ya, tapi nggak sebesar GWK. ya besar lah yang bisa dilihat dari bawah. Ditunggu banget nih Pak. Apalagi ini spesial banget dari seniman khas Wonosobo, Mas Ari itu tadi Ya, ya. sebenarnya kan kita memberdayakan putra daerah. Ya, banyak sih putra daerah kami yang penggiat seni dan sebagainya. Tapi Ari ini harapannya akan menjadi contoh kepada insan seni di Kabupaten Wonosobo dan mudah-mudahan targetnya menginspirasi para seniman di Indonesia untuk bisa memberikan karya yang terbaik. Yang terbaik itu tidak harus diukur dengan berapa biaya yang dikeluarkan, tapi hasil yang tentu hasil itu bisa dinikmati banyak orang. Kalau banyak orang sudah memberikan apresiasi, berarti kan banyak orang senang. Maka karya itu, maka pembuat patung merasa senang. Kalau karya kita diakui orang lain, ya, membuat orang lain senang, maka si pembuat itu kan merasa bahagia, pembuat itu merasa senang, karena karyanya bermanfaat untuk orang banyak. Wah, menarik banget nih Pak. Tadi kan kita sempat ngomongin tentang Dieng ya Mas Afif ya. Di Wonosobo ini kan memang destinasi utamanya itu adalah Dieng. Ada sebagian Dieng yang berada di wilayah Wonosobo. Kalau dari Mas Afif sendiri sebetulnya gimana sih Mas konkretnya program seperti apa untuk betul-betul bisa terus meningkatkan Dieng sebagai pariwisata utama gitu di Wonosobo? Kita akui ya, namanya pariwisata kadang lebih menonjol dari wilayah. Orang luar negeri mungkin kalau ditanya tahu Bali apakah Indonesia. Orang luar negeri kan kalau ditanya di survei dia ngacung, dia lebih tahu, lebih kenal Bali ketimbang Indonesia. Orang datang ke Wonosobo misalkan ditanya wisatawan yang dari dalam ataupun dari luar ditanya tahu Indonesia, tahu Wonosobo enggak? Wonosobo itu kabupaten di wilayah mana ya? Tapi begitu tanya, kamu tahu Dieng enggak? Oh tahu, karena Dieng sudah mendunia sejak saya belum lahir ya sampai sekarang gitu kan, Dieng sudah mendunia sehingga menjadi tugas kami kepala daerah, beserta jajaran pemerintah daerah dengan dukungan semua pihak untuk bagaimana menjaga warisan sejarah, untuk bisa menjaga ini. Kami dianugerahi alam yang begitu melimpah, alam yang begitu indah. Lah tugas kami bagaimana merawat itu sebenarnya. Merawat alam yang begitu indah, yang pada gilirannya memberikan dampak bagi seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Wonosobo. Tapi secara luas, ya tentunya dengan kehadiran banyak orang, wisatawan yang datang ke Dieng. Dieng ini wilayahnya sebagian milik Banjarnegara, sebagian Wonosobo. Sehingga kami beruntung dengan Banjarnegara. Karena kenapa beruntung? Kami jaga bersama-sama. Kami rawat bersama-sama, kita hilangkan ego sektoral kewilayahannya, tapi bagaimana kalau dia yang maju, maka dampaknya akan berdampak kepada kemajuan di wilayah Wonosobo dan Banjarnegara. Sehingga saat wisatawan datang ke Dieng, tempo dulu yang dilihat mungkin hanya Kawah Sikidang, Telaga Warna, candi, ya dan lain sebagainya. Nah, hari ini dengan kami merawat, tentu sepanjang jalan dari Wonosobo sampai Dieng, sekarang alhamdulillah sudah banyak berdiri bangunan-bangunan yang merupakan ini destinasi wisata. Nah, pelaku usaha. Siapa pelaku usahanya?
pelaku usahanya adalah orang-orang Wonosobo. Mereka investasikan, lihat ini tempatnya kok bagus untuk selfie ya, arah Dieng ya. Wah ini bikinlah tempat selfie, bikinlah warung, bikinlah dan lain sebagainya. Sehingga ini tumbuh menjamur dari mulai Wonosobo sampai ke Dieng. Sehingga kadang orang belum sampai ke Dieng, ini belum sampai ke Dieng, orang sudah puas dengan sajian destinasi wisata yang ada di sepanjang jalan. Padahal ini belum sampai puncaknya, belum sampai Telaga Warna, belum sampai ke candinya, belum sampai ke Sikunirnya, ya. Tapi lihat, ini kepengen selfie sini, kepengen selfie di sini dan sebagainya. Sehingga ini bagian dari upaya kita agar para wisatawan itu nggak jenuh. Saya ingin para wisatawan kita begitu datang ke Dieng hari ini, tahun depan datang lagi kita sudah beda. Demikian pula datang tahun depan lagi udah beda. Nah, kita dorong ada sebuah kemajuan selain intervensi pemerintah dalam bentuk infrastruktur yang mencukupi, yang memadai. Kami terus lakukan pembenahan. Tahun yang lalu belum begitu banyak tempat-tempat penginapan arah dari Wonosobo sampai Dieng. Nah, tuntutan hari ini kita harus bisa menangkap peluang. Banyak para wisatawan datang ke Wonosobo, kalau hotel di Jakarta banyak ya, nyari hotel yang berbintang, yang di Jakarta dimanapun banyak. Di Wonosobo belum ada sekelas hotel di Jakarta. Tapi mereka akan kepingin suasana baru. Ya, suasana baru, hanya pola apa? Ini yang glamping, ya. Okay. Kemudian homestay, ya. Nah, ini sekarang menjamur homestay sampai di Dieng. Bahkan kemarin pada saat weekend sampai banyak wisatawan kita yang nggak kebagian, nggak dapat penginapan. Semua tutup, semua penuh. Setiap hari Sabtu, Minggu biasanya semua penuh sudah inden. Nah, ini upaya-upaya kami. Dalam rangka terus melakukan inovasi, merawat. Nah, ke depan bagaimana? Apakah cukup dengan Dieng? Enggak tentu. Kami sebenarnya punya beberapa tempat yang harus kami kembangkan. Jadi harapannya cerita tentang Dieng tidak hanya berhenti 1 hari. Saya kepingin cerita tentang Dieng nanti bisa 2 hari, bisa 3 hari. Sehingga orang yang datang ke Wonosobo, bermalam di Wonosobo, jangan hanya sehari, jangan hanya semalam, bisa 2 malam. Terus kemana Pak Bupati? Ya, kalau sudah selesai ke Dieng, ya turun nanti bisa menikmati mandi di kolam air hangat Taman Rekreasi Kaliangat. Bisa merasakan kehangatan air hangat di Kaliangat. Kemudian habis itu bisa lanjut atau bahkan sebelum ke Kaliangat, turun dari Dieng, dari Sikunir ke Sikarim. Ada curug yang bagus banget. Kemudian turun lagi ke Telaga Menjer. Telaga Menjer itu sebuah telaga yang sangat indah sekali. Hari ini tidak hanya mengenal hari Sabtu dan Minggu. Setiap hari ramai dikunjungi wisatawan. Mereka kepingin naik perahu, mutar-mutar telaga, sambil makan, dan lain sebagainya. Inilah keindahan-keindahan Dieng dan sekitarnya, sehingga kami beserta jajaran pemerintah sudah menetapkan untuk ke depan bagaimana pengembangan wisata Dieng dengan 5 Dieng baru. Sebagaimana yang tadi disebut, agar lama tinggal wisatawan di Kabupaten Wonosobo lebih lama daripada hari ini, dan terus harapannya orang hari ini datang ke Wonosobo, kepingin terus ke Wonosobo. Karena ya, selalu ada hal yang baru gitu ya Pak. Termasuk tadi yang disinggung di depan. Iya. Kenapa sih harus ada tugu menyawa? Ini juga bagian dari ikhtiar upaya kami beserta teman-teman untuk bisa menyajikan sesuatu yang harapannya selalu menarik bagi para wisatawan, sehingga wisatawan banyak yang berkunjung ke Wonosobo.
Baik. Nah, Dieng sendiri ini kan sekarang udah jadi geopark ya Mas ya? Iya. Tapi seperti yang kita ketahui zaman sekarang lagi banyak banget alih fungsi lahan secara besar-besaran gitu ya Mas. Bahkan ketika lagi musim hujan bisa terjadi longsor, banjir pun juga sering terjadi gitu di Dieng. Nah, gimana nih dari Mas Afif sendiri dan Pemkab untuk mengatasi supaya geopark Dieng ini tetap lestari terus di tengah banyaknya alih fungsi lahan? Ini sebuah tantangan yang berat. Siapapun kepala daerah, siapapun Bupati Wonosobo punya tantangan yang berat. Karena apa? Wilayah Dieng, ya, ini kan pegunungan. Kepegunungan rentan sekali terhadap bencana. Ya, ini jalannya kan puncak, gini. Ya, ini rentan sekali. Kalau hujan, saya tap-taban itu. Nah, kalau hujan 3 hari berturut-turut, jangankan 3 hari, 1 hari 4 jam berturut-turut hujan tidak reda. Ini selaku orang tua ya di Wonosobo saya tap-taban. Ya Tuhan, mudah-mudahan tidak terjadi bencana alam. Anak-anak Kedieng ini, dan di sepanjang Kedieng petani kita yang ditanam apa? Kentang. Yang ditanam apa? Daun pepaya atau karika dan lain sebagainya. Praktis jarang ditanami adalah pohon-pohon yang keras. Nah, dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan dan juga bagi petani itu sendiri agar Dieng tetap harus terjaga, menjadi tugas kepala daerah agar petani-petani kita itu kita dorong silahkan kentangnya jalan, pertanian kentangnya jalan, karena itu bagian dari pertanian yang memang primadona bagi para petani kami di Dieng dan sangat menjanjikan. Kentang Dieng berbeda dengan kentang di wilayah lain, jadi bagus sekali. Tapi tetap kita dorong bagaimana alam tetap terjaga, sehingga di sepanjang jalan, sepanjang sungai, ya, selalu kita tanami pohon-pohon yang besar. Nah, inilah bagian dari ikhtiar kami ke depan Dieng tetap terjaga dan kita dorong dengan Banjarnegara. Karena Geopark ini kan niatan bersama-sama. Kita ingin bagaimana Dieng tidak hanya seperti ini. Saya butuh intervensi pemerintah pusat. Saya butuh intervensi semua pihak. Saya butuh ide dan gagasan dari teman-teman di luar untuk bagaimana memajukan Dieng itu sendiri. Saya butuh kontribusi semua pihak. Sehingga kita dorong, kami terus berbenah. Wonosobo, Banjarnegara, kami terus benah. Kami dorong teman-teman, kalau dulu kami punya namanya tim pemulihan Dieng. Ya, kemudian ini kita perkuat lagi dengan tim Geopark. Ya, dan ini prosesnya panjang. Tidak hanya setahun, 2 tahun, 5 tahun, enggak. Inisiasi mewujudkan Geopark Dieng menjadi Geopark nasional ini panjang banget. Sehingga teman-teman selalu berbenah dan berbenah agar ini terrealisasi, dan alhamdulillah ini sudah ada sinyal. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami agar semakin banyak orang support ke wisata Dieng, pemerintah pusat turun, keharapan juga kami nanti jalan juga diperbaiki, sehingga bisa ke depan melahirkan wisata yang lebih menarik. Pada sisi yang lain kami harus menjaga apa yang kita jaga, keanekaragaman, baik Q-nya, kemudian culture-nya, budayanya, kemudian agronya, karena itu tidak lepas. Karena wilayah Dieng ya petaninya, kemudian pertaniannya, pada sisi yang lain Dieng juga ada geotermal yang harus sama-sama harus kami jaga, kami rawat. Okay. Ya. Tapi kalau boleh tahu Mas, mungkin solusi atau program konkretnya deh yang dari Pemkab sendiri untuk mengatasi alih fungsi lahan tersebut seperti apa sih Mas? Ya,
alih fungsi lahan, ya kita nggak bisa memungkiri sebuah kenyataan hari ini bahwa tidak hanya lahan pertanian yang ada di Dieng, termasuk di dalamnya lahan pertanian di wilayah-wilayah lain. Setiap hari orang yang lahir banyak, orang yang lahir dan orang yang mati nggak seimbang. Artinya apa? Jumlah penduduk Wonosobo hari ini 914, sekian jiwa, ya, hampir 1 juta jiwa di Kabupaten Wonosobo, ya, dan semua memerlukan tempat, memerlukan papan, memerlukan tempat tinggal. Pada sisi yang lain, kita harus mengamankan lahan-lahan yang memang harus kami lindungi, lahan sawah yang harus kita lindungi, lahan yang memang sudah kita tetapkan, dan ini tidak boleh diganggu gugat untuk dilakukan perubahan untuk perumahan dan lain sebagainya. Ini harus tetap terjaga, ini harus tetap dilindungi. Nah, ini tantangan bagi kami pemerintah Kabupaten Wonosobo dan juga semuanya saja, bagaimana agar bangunan rumah, tuntutan akan industrialisasi bangunan tempat usaha dan lain sebagainya, tapi pada sisi yang lain tidak terlalu banyak merubah, ya. Jadi areal-areal pertanian tetap kami jaga, sehingga kami sudah menetapkan kok tata ruangnya mana yang boleh dibangun untuk perumahan, mana yang tidak boleh, mana yang bisa dibangun untuk destinasi wisata, lokasi wisata baru misalkan, mana yang tidak boleh. Dan ini menjadi payung hukum bagi kami. Saya tidak ingin memberikan cek kosong kepada para investor. Apa itu cek kosong? Kami punya lahan, silahkan para investor datang ke Wonosobo. Kemudian dia membeli lahan. Setelah membeli, mereka bingung, cek lokasinya. Wah, ternyata ini nggak bisa dibangun. Kami nggak ingin. Tapi justru dengan adanya perdata tata ruang yang bisa kita akses masyarakat luas, investor juga bisa melihat, sehingga sebelum membeli tanah misalkan, investor sebelum dia tertarik nih, kepingin investasi di Dieng dan sekitarnya, ada lahan yang cukup strategis, cek dulu, ini lahannya apa nih? Boleh nggak dibangun? Ya. Begitu lahannya memang diperbolehkan, lahan kuning, lahan hijau, oh ternyata nggak boleh nih, nggak boleh. Mereka udah tahu, wah lebih baik atret. Yang boleh mana ini? Cek lagi. Yang boleh mana? Oh ini. Nah, ini yang saya maksud, kami tidak ingin memberikan cek kosong kepada investor, datang ke Wonosobo, dia beli tanah, dia kepingin bangun, investasi, tapi ternyata lahannya tidak sesuai yang diharapkan. Sehingga harapannya dengan tata ruang ini, mereka sudah tahu dari awal, dan pada gilirannya mereka bisa berkolaborasi dengan pemerintah Wonosobo. Oke, berarti memang dari Pemkab sendiri berusaha untuk memperketat itu ya Pak ya, supaya nggak gampang nih mungkin adanya terjadi alih fungsi lahan itu begitu. Bayangkan kalau semua lahan dialihfungsikan, ya nanti yang kita lihat membangun saja, saya contohkan, membangun hotel di wilayah Dieng, ya ini pun penginapan di wilayah Dieng nggak ada bangunan yang menjulang tinggi. Ya, kenapa? Ya, kalau semua bangunan menjulang tinggi, nanti keindahan alam Dieng jadi ketutup dengan bangunan dong. Nah, sehingga kami bersepakat dengan pelaku homestay, pelaku wisata di sana, silakan kalau bangun homestay, tapi jangan tinggi-tinggi, jangan sampai menutupi keindahan Dieng. Sama di Bali juga sama kan? Nah, karena yang kami jual itu adalah alam yang begitu indah, bukan wisata buatan, bukan. Kalau tak ada tempat-tempat yang tadi dibuat oleh masyarakat, ini juga kembali yang dilihat adalah alam. Jadi keindahan alam. Sehingga dalam rangka kami mendorong masyarakat, pelaku usaha untuk membangun, mereka ingin berkontribusi untuk kemajuan Dieng membangun wisata, pun tetap harus punya aturan-aturan
dan ada ketentuan kearifan lokal yang harus dipatuhi. Selain wisata alam yang emang berpotensi banget di daerah Wonosobo, dari Mas Afif sendiri Pemkab mau mengembangkan wisata religi ya Mas ya, membangun Masjid Baitul Quran, betul Mas? Masjid Baitul Quran sebenarnya yang membangun adalah Universitas Sains Al-Quran. Itu berada di satu komplek perguruan tinggi namanya UNSIK, Universitas Sains Al-Quran. Dulu namanya IIQ, Institut Ilmu Al-Quran. Dan saya adalah salah satu alumninya. Nah, kenapa dibangun itu? Karena Wonosobo ini kan banyak pondok pesantren. Ya, banyak pondok pesantren dan banyak melahirkan ulama-ulama besar di Kabupaten Wonosobo. Ada Mbah Kiai Haji Muntaha Al-Hafid, ada Mbah Ibrahim, ada Mbah Zainuddin, dan kiai-kiai besar lainnya. Nah, kiai-kiai sepuh, kiai besar, kiai-kiai karismatik ini sudah meninggal. Situ dia dimakamkan. Nah, banyak orang yang berziarah setiap waktu yang ditentukan. Kadang tiap minggu juga ada, tiap bulan tertentu juga ada. Banyak orang yang datang ke Wonosobo untuk berziarah ke makam-makam ulama-ulama besar tersebut. Hanya UNSIK dengan ide dan gagasannya membangun sebuah masjid Baitul Quran, bait itu rumah, Quran ini Quran. Sehingga para wisatawan, karena memang bangunannya sangat etik dan unik sekali. Nggak ada lain, di tempat lain nggak ada. Jadi begitu saya melihat konsepnya, wah ini hebat banget. Ini juga karya ide-ide dasar dari para dosen kita di Universitas Al-Quran, para pengurus yayasan yang punya mimpi besar bagaimana memajukan perguruan tinggi tersebut. Ya, sebelum mereka datang ke tempat yang dituju, mereka singgah di Masjid Baitul Quran. Setelah itu mereka menuju ke tempat-tempat ziarah. Kalau tempat Mbah Mun misalkan di makam di Ndrondur, dia datang ke sana. Atau setelah berziarah mereka kepingin ke Dieng, ya? Namanya ziarah hari, ada wisata dakwah juga ada ke Dieng. Habis ada kegiatan pengajian keagamaan, dilanjutkan ke Dieng. Habis mereka ziarah ke makam ulama ini, habis itu juga ke Dieng. Nah ini kehadiran Masjid Baitul Quran tentu menjadi alternatif. Bahkan sekarang pilihan orang datang wisatawan kepingin nanti transit awalnya di Baitul Quran karena masjid, sehingga harap mereka kalau udah datang pagi subuh bisa sholat subuh berjamaah di situ. Habis itu kemana, kan lebih tenang. Berarti langkah konkret dari Pemkab sendiri untuk memperkuat wisata religi ini seperti apa sih Mas? Ya terus kita intervensi tentu karena Baitul Quran dan lain sebagainya ini kan produk bangunan yang diinisiasi oleh perguruan tinggi. Pada sisi yang lain juga ada tempat-tempat makam-makam para ulama besar lah. Tentu kita intervensi juga karena setiap tahun tiap hari jadi kami juga kan ada agenda ritual bupati berjalan jajaran Forkompinda untuk melakukan ziarah. Nah, tentu kami juga harus merawat tempat-tempat tersebut. Bagaimana jalannya yang harus kita rawat, jalannya harus kita perbaiki. Mungkin ada tempat untuk berziarah, tempat untuk berdoa, mohon maaf ya. Untuk baca doa dan lain sebagainya, nyaman bagi yang hadir karena pasti ribuan orang yang datang. Nah, intervensi pemerintah daerah ini kolaborasi dengan berbagai sektor untuk bisa membangun tempat-tempat yang aman dan nyaman bagi para yang hadir
di tempat tersebut. Oke, nah tadi kan kita udah banyak membahas tentang potensi daerah dari Wonosobo. Ada wisata religi, ada juga wisata alam dan pertaniannya. Tapi ini kan sebetulnya periode kedua dari Mas Afif ya Mas, menjabat sebagai Bupati. Kalau dari Mas Afif sendiri, sebetulnya apa sih yang masih menjadi PR besar di periode kedua ini sebagai Bupati? Ya, kalau periode pertama ini kan periode yang susah. Saya lahir menjadi kepala daerah bersama Pak Albar wakilnya. Ini bupati, wakil bupati, produk COVID. Ya, namanya produk COVID, kampanyenya juga saat COVID, dilantiknya juga saat COVID. Tentu adanya COVID telah meluluh lantakan ya, semua perekonomian di Indonesia, termasuk di dalamnya di Kabupaten Wonosobo. Tugas saat itu adalah bagaimana kami hadir bisa merecovery ya, mentalnya masyarakat, kemudian merecovery perekonomian yang dulu boleh dikatakan itu mati, bisa tumbuh, bisa hidup, bisa berkembang ya, sehingga dalam kurun waktu 4 tahun, karena kami hanya diberi amanat 3,5 tahun ya, 3,5 tahun saya sampaikan kepada rakyat, kami ingin waktu 3,5 tahun ini menjadi waktu yang berkualitas bagi kami, hadir melayani masyarakat, hadir membersamai masyarakat. Kami ingin selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga yang penting bagaimana kehadiran negara, kehadiran pemerintah yang direpresentasikan dengan kehadiran kepala daerah di wilayah masyarakat. Ini bagian dari kami merecovery mental masyarakat pasca COVID. Sehingga mereka sambut dengan penuh keceriaan, sambut dengan penuh kebahagiaan bahwa kami selalu ada dan bersama-sama masyarakat. Mereka kita dorong, kita pacu masyarakat bahwa ayo kita mulai bangkit, ayo kita mulai bangkit. Sehingga tumbuh pelaku usaha, tumbuh pelaku UMKM, dan lain sebagainya. Karena kami punya PR. Apa itu PR-nya? Menjadi warisan sejarah Kabupaten Wonosobo, yaitu kemiskinan. Kemiskinan Wonosobo sangat dalam. Nah, kami punya PR. Begitu COVID, kemiskinannya dalam lagi. Sudah mulai membaik, jatuh. Dan ini tidak hanya Wonosobo, di semua daerah muncul kemiskinan ekstrim. Ya, kami ada beberapa wilayah. Akhirnya bagaimana ini bisa kita selesaikan, bagaimana kita ini bisa tangani. Kita tidak ingin kemiskinannya malah bertambah. Sehingga kami coba rumuskan kebijakan-kebijakan strategis, harus mulai menata. Setelah SDM kami tata kelola pemerintahan. Yang utama adalah tata kelola pemerintahan, merubah mindset birokrasi kita, bahwa hari ini birokrasi kita bukan birokrasi yang dilayani. Hari ini bupati, wakil bupati, sekda, kepala OPD, semua adalah orang-orang yang memang digariskan oleh Tuhan untuk melayani masyarakat, bukan orang-orang yang ditakdirkan untuk dilayani, tapi orang-orang yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk melayani masyarakat. Mari bersama-sama kita dengan ketulusan, dengan keikhlasannya, kita harus melayani masyarakat. Karena dengan begitu, kalau teman-teman sudah satu frame, ya, satu ide, satu gagasan, ini merubah mindset kayak gini nggak gampang kan? Nah, alhamdulillah teman-teman cepat beradaptasi dengan apa yang menjadi keinginan saya, apa yang menjadi gagasan kami berdua, sehingga waktu yang ada, ayo kita maksimalkan untuk melayani masyarakat. Sehingga alhamdulillah sampai akhir periode pertama ini ya sudah nampaklah perubahan-perubahan yang drastis yang dirasakan oleh masyarakat. Sekalipun dengan waktu yang singkat, dengan anggaran yang sangat terbatas, tapi kita jadikan waktu yang berkualitas. Alhamdulillah angka kemiskinan sudah bisa turun, kemudian angka stuntingnya sudah turun, ya, kemudian IPM-nya kita naik dan lain sebagainya. Sehingga tugas kami periode yang kedua ya sebenarnya tinggal menguatkan. Kalau kami di periode pertama itu punya visi mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera.
Saya ingin Wonosobo itu naik kelas lah. Tidak dilihat Wonosobo kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Rasanya nggak nyaman di telinga. Ya, saya ingin Wonosobo punya banyak potensi kok. Ya, mungkin orang lain aja yang nggak tahu. Sehingga yang sudah kami lakukan selama 3,5 tahun, kita ingin upgrade lagi. Kita ingin perkuat kembali. Sehingga kami setelah melakukan ide belanja masalah ya kepada masyarakat, terus kita ingin apa yang kita untuk 5 tahun ke depan apa ya. Nah, kalau kita bisa lakukan 3,5 tahun menjadi waktu yang berkualitas, tentu 5 tahun ke depan ini waktu yang longgar, waktu yang panjang. Kita lebih banyak bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat. Lebih banyak waktunya, lebih banyak energinya, lebih banyak anggarannya, lebih banyak pemikirannya untuk Wonosobo ke depan. Sehingga kami dari belanja masalah, kemudian dengar anak-anak muda, dengar anak-anak sekolah, dengar tokoh-tokoh masyarakat, apa ini yang harus kita lakukan 5 tahun ke depan. Sehingga muncul kita punya visi untuk mewujudkan Wonosobo yang maju, adil dan sejahtera. Kenapa adil? Saya rasa memang kami selama ini belum bisa memberikan rasa keadilan pembangunan infrastruktur yang merata bagi 15 kecamatan, bagi 265 desa dan kelurahan di Kabupaten Wonosobo. Sehingga saya ingin semua yang kami lakukan untuk periode yang kedua ini menguatkan yang sudah baik, ke depan kita perkuat lagi lebih baik. Yang belum ya, ke depan menjadi tugas kami untuk bisa segera menyelesaikan. Karena apa? Di tahun 2024 kemarin ya, tahun 2023 angka kemiskinan kita di Wonosobo itu di angka 15,58%. Ya. Nah, turun di tahun 2024 baru turun 0,3. Jadi kemiskinan kami di angka 15,28%. Kalau kita hitung berarti sekitar 144,5% penduduk Wonosobo adalah berada di garis kemiskinan. Oleh sebab itu, ini menjadi tanggung jawab kami, menjadi tugas bagi kami untuk bisa menekan angka 144.5% ini, jiwa ini ke depan untuk bisa kita angkat. Nah, hari ini menjadi tugas kami. Saya senang, saya bangga punya Pak Presiden Prabowo yang memotivasi kami, menggerakkan kami bahwa kepala daerah harus berani melakukan terobosan, melakukan inovasi. Dan hari ini kita harus mulai memberikan ruang kepada anak-anak yang notabene tidak mampu. Hari ini pemerintah, negara harus hadir memberikan tempat yang layak, memberikan perhatian yang baik, dan memberikan kehormatan kepada anak-anak dari keluarga miskin. Mereka punya hak yang sama bagi kita, sehingga kebijakan mulai tahun 2025 harus direct, secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat tanpa kecuali, menengah ke bawah atau menengah ke atas, semua merasakan kebijakan-kebijakan yang kita lakukan. Sekalipun hari ini tentu pemerintah Kabupaten Wonosobo, tidak hanya Wonosobo, tapi semua pemerintah secara nasional merasakan situasi yang sulit, yaitu adanya anggaran yang sangat minimalis. Kami ada rasionalisasi, ya, sehingga anggaran sangat terbatas sekali. Tapi kami tidak berkecil hati bahwa insya Allah kalau kita sudah memuliakan orang lain, pasti akan dimuliakan. Nah, sehingga saya yakin sekali bahwa pada gilirannya kita akan bisa berbuat yang lebih, dan negara akan selalu hadir menjadi kolaborasi pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Nah, kalau Pak Gubernur mengatakan one for all for one. Ini motivasi bagi kami semuanya. Sehingga daerah nggak usah merasa sendiri. Kita itu satu kok.
Mikir Wonosobo, memikirkan 15,28% penduduk Wonosobo yang miskin, ini bukan tugasnya Bupati dan Wakil Bupati Afif dan Husen saja. Pak Gubernur akan turun tangan, Pak Presiden akan turun tangan, kita akan turun tangan semuanya, cancut tali wondo. Sehingga saya optimis nanti ke depan, 5 tahun yang akan datang, dengan kita sudah menyusun kegiatan-kegiatan yang lebih mengena, harapannya kita bisa turunkan angka kemiskinan. Ya, jangan 15%. Target kami harus 1 digit lah. Sebagaimana stunting kita dulu tinggi banget. Tapi tahun 2024 hasil survei, alhamdulillah itu sudah turun menjadi 1 digit. Bisa, ternyata bisa kok. Karena itu aja kerjasama, karena kita ada sinergitas, karena kita ada kolaborasi dengan semua pihak. Oke, terakhir nih Pak. Nanti ketika sudah selesai masa jabatan Bapak nih di tahun 2030 maksudnya, Bapak akan mau nih dikenal sebagai bupati yang seperti apa sih Pak bagi warga Wonosobo? Ya kalau saya sih mengalir aja lah, karena saya akan merasa senang dan bangga kalau hasil kerja keras saya berdua dengan Pak Amir Husen ini dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat Wonosobo. Jadi sederhananya begitu. Namun demikian, ya tentu menjadi kepala daerah punya target dan tujuan ke depan. Kepingin kalau sudah kami berdua menjadikan Wonosobo menjadi kota wisata, tentu kami ingin mengembalikan kejayaan Dieng seperti dulu. Dulu Presiden Soeharto itu sering datang ke Dieng. Tidak hanya melihat wisata Dieng, tapi di sana ada pabrik jamur. Pabrik jamur Dieng yang ini sudah mendunia. Nah, kami ingin dengan wisata tersebut mengembalikan kejayaan Dieng seperti masa-masa silam, sehingga banyak wisatawan tidak hanya lokal, tapi wisatawan dari luar negeri pun bisa datang ke Dieng. Kami ingin kolaborasi tentu, kami ingin kerjasama dengan pemerintah lain. Sebenarnya kami ingin juga bagaimana kerjasama dengan pemerintah Bali khususnya, karena sejarah masyarakat anak turun orang Bali dan orang Wonosobo ini kita adalah saudara. Karena di sana ada candi juga. Kami ingin Dieng seperti Bali. Ya. Bali sekarang menjadi primadona. Suatu saat setelah saya tidak menjabat lagi, saya ingin Dieng punya kejayaan. Dieng menjadi pusat dan tujuan wisatawan dari luar. Tentu kami terus melakukan pembenahan, karena yang susah adalah bagaimana birokrasi di Kabupaten Wonosobo. Kalau selama 2 periode ini teman-teman nyaman, insya Allah nanti siapapun yang menjadi kepala daerah ke depan tinggal meneruskan. Saya ingin ini sistem tata kelola pemerintahannya ini kami perbaiki, kami tingkatkan kualitasnya, SDM-nya kami tingkatkan, sehingga harapannya nanti ke depan siapapun yang meneruskan kami sudah tinggal gaspol, tinggal tancap gas. Jadi jangan sampai harus mulai dari nol lagi, ya. Tinggal mereka melaju saja. Melanjutkan saja. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Afif atas ngobrol-ngobrolnya nih bersama sahabat kompas.com di Nusaraya. Semoga betul-betul visi misi program bisa terlaksana dengan baik, dan semoga betul-betul Dieng bisa dikenal jadi Bali kedua gitu kali ya Mas ya. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan saya untuk cerita. Ini ngobrol aja lah, cerita tentang Wonosobo dan sekitarnya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak teman-teman diaspora Kabupaten Wonosobo yang selama ini juga telah banyak memberikan kontribusi untuk kemajuan Wonosobo. Ke depan kita selalu bersinergi, ke depan kita wujudkan kolaborasi yang konkret lagi, sehingga bersama-sama kita bangun Wonosobo lebih baik dari yang hari ini. Kita bangun Wonosobo lebih maju setelah hari ini. Amin. Kita bangun rakyat Wonosobo ini lebih sejahtera dibanding hari ini. Harapannya hari esok jauh lebih baik
daripada hari yang sudah kita lewati bersama-sama. Tentu saya dan Wak Akil tidak bisa sendiri. Perlu dukungan semua pihak, perlu sinergitas, perlu kolaborasi sehingga kami membuka diri pada semua pihak yang ingin bekerja sama, ingin memberikan kontribusi ide, gagasan untuk kemajuan Wonosobo yang sangat kita cintai ini. Amin, amin, amin. Semoga betul-betul terlaksana ya Pak ya. Nah, itu dia tadi sahabatkompas.com ngobrol-ngobrol kita bersama Bupati Wonosobo, Jawa Tengah, Mas Afif Nur Hidayat. Sampai bertemu di program Nusaraya berikutnya. Saya Servina Vivien, pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.